Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di lanjutan materi teori yang kemarin waktunya tidak cukup ya. Kita lanjutkan bagaimana kemarin di pertemuan terakhir di pas teori saya jadikan untuk membahas logistik. Jadi yang masuk ke sistem kita hanya orang user yang terdaftar saja. Kita hubungkan dengan tabel user ya yang ada di database yang telah dibuat dulu di awal. Yang perlu kita buat nanti di pertemuan 14 ini, style ini sudah saya share di materi nanti, kemudian selamat sama toolbar, kontrol sama home ya. Sama home itu sudah kalau belum selesai kemarin, karena kemarin yang wajib cuma satu, milih dari antara toolbar, kontrol dan home, silahkan dilengkapi ya, 4 tabel itu, 4 voting PHP itu. Nah, itu nanti dipakai di waktu simulasi praktek. Ini kalau sudah, hari ini akan kita lanjutkan tentang indeks ya, bagaimana membuat indeks. Ini sudah kita pelajari setelah penanganan form kemarin tentang season ya, manfaatkan dengan season. Tampilannya ini kenapa berbeda itu karena sudah ada style.css di folder saya. Jadi nanti kalau setelah dikopikan dalam satu folder yang sama, nanti stylenya akan berubah. Nanti silakan kalian ganti style-stylenya yang ada di style di CSS, backgroundnya apa, kemudian font type, font size-nya berapa, silakan yang menjadi ciri khas dari coding kalian sendiri. Oke, kalau sudah kita lanjutkan indeks. Kita buat indeks ya, indeks PHP. Indeks itu biasanya adalah file yang terbuka selain home ya, selain home sama indeks. Indeksnya adalah satu file yang nantinya akan dibuka oleh browser ketika kita menunjuk sebuah alamat folder tertentu. Jadi ada home, jadi degree awalnya itu indeks baru home. Oke, indeks isinya adalah login page. Ya. Login page sama dengan yang kemarin kita pelajari di HTML ya, di penanganan form dari sini formulir sampai sini. Cuma yang berbeda itu kita tambahkan ID-nya. Jadi setiap komponen formulir kita tambahkan ID. Gunanya apa? Nanti untuk memanfaatkan JavaScript. Jadi untuk validasi apakah nanti di formulirnya sudah diisi oleh user atau tidak. Nanti sebelum Anda klik submit, itu langsung dicek oleh JavaScript. Kodenya seperti script dan switch JavaScript, function validasi form user. Maksudnya apa? Ini komponen di halaman ini, form, komponennya apa? User. Value-nya kalau kosong atau muncul Anda belum mengisi username. Sama untuk yang password juga sama, Anda belum mengisi password. Aplikasinya seperti ini. Jadi kalau ini di login ya, Anda belum mengisi password. Itu adalah dari JavaScript. Oke, silakan. Nanti kalau ini terlalu cepat, silakan di pause sendiri ya videonya. Yang akhirnya juga bisa terproporsional. Oke, kemudian buat loginnya formulir komponen ada 2 ya, username sama 3 tambah 1 untuk triggernya. Kalau dengan name login, kalau sudah ada penekanan terhadap login, maka nanti ini masuk if insert post login. Di sini ada anti injection. Fungsi anti injection itu digunakan untuk ini. Biasanya kalau suatu website ada interaksi dengan user, itu biasanya dikasih filter supaya tidak dimasukkan celahnya oleh para hacker gitu ya. Supaya bisa melihat akses database, fungsinya apa, sama tabel-tabel. Jadi supaya menutup lubang injeksi dari para hacker. Kita buat anti injection. Seolah-olah seperti web designer beneran profesional ya. Ini silakan nanti di copy. Ini sudah ada keterangannya di sini. Strip tag itu apa? Ya, kemudian ada HTML spesial karakter itu apa? Serverless itu apa? Oke. Fungsinya anti injeksi ini. Yang perlu kita kasih anti injeksi apa? Yaitu tadi 2 komponen dari form tadi, user sama password. Jadi dikasih anti injeksi. Apapun yang diketik berupa karakter spesial HTML, karena nanti akan dihilangkan cuma karakter saja yang dipakai untuk dicek postnya.
Di sini ada halaman fungsi login ya untuk menyimpan filenya. Jadi setelah menangkap kiriman dari form, kemudian nanti akan dicocokkan dari database. Ya, database-nya lewat form ini, koneksi. Query-nya apa? Saya bintang from user, where ID usernya apa, dan passwordnya password. Jadi sesuaikan dengan ini. Enggak. Ada elektrik. Iya. Elektrometrik. Nah, ini user. Sesuaikan dengan user yang ada di sini. Dicek. Saya lihat bintang from user. Nanti kalau bintangnya nggak ingin pakai semua, ya boleh-boleh saja ya. Anda ganti dengan yang dibutuhkan itu ID user, password, nama. Bagian, sama bagian. Ada empat. Tapi dicek dulu yang pertama, ini user dan passwordnya. LCL ini saya ganti yang Arif dan Asap saja. Kemudian setelah ketemu itu maksudnya ketemu adalah masih nomor. Jika barisnya itu tidak sama dengan 0 atau ada, maka apa kita buat seasonnya ID user, nama bagian. Passwordnya tidak disimpan ya. Ini ada season. Season itu masih kembali ke pertemuan sebelumnya. Untuk apa? Silakan dibuka kembali materinya. Jadi untuk season itu biasanya dipakai di semua halaman yang membutuhkan login page. Jadi sekali login akan dicatat ID-nya user atau ID apa? ID user itu atau nama kalau email ya, nama ID emailnya itu nanti waktu dia mengelola atau membuka emailnya, webmailnya itu. Sama dengan kayak kalian masuk di akademi gitu. Selama belum logout itu akan terus tercatat bahwa Anda bisa membuka di menu apapun yang ada di sistem itu yang menjadi yang diberikan hak oleh sistem. Anda masuk ke sana apa saja yang bisa dibuka tanpa harus login terlebih dahulu lagi karena sudah login. Itu caranya menyimpan dalam season. Season yang dibentuk itu harus ada keterangan season start. Kita mulai seasonnya. Apa yang dibuat? 3 season ini ada ID user, nama, bagian. Dari nyimpan dari tabelnya tadi. Season ID user itu nyimpan dari ID user, nama nyimpan dari nama, bagian nyimpan dari nama. Kemudian kalau benar langsung header location. Jadi dia ngelut langsung ke home. Home titik PHP dengan page-nya 0. Page-nya 0 apa kemarin? Selamat titik PHP ya. Yang dikontrol itu. Kontrol kalau page-nya 0 itu adalah selamat yang muncul di home itu yang di area bawah untuk lembar isian isian filenya adalah selamat titik PHP. Jadi saling terkait ya. Tapi jika tidak ada keterangan, ya, kembali lagi nih. Else echo location jika tidak ada, else-nya masuk ke ini. Meta query refresh, maksudnya dia kembali ke indeks dengan merefresh kembali. Merefresh itu menolkan lagi ya. Yang Anda ketuliskan jadi hilang. Refresh. Tapi jika loginnya tidak ada, tadi kembali ke penampilan form. Saya kira itu. Indeksan silahkan pilih. Masuk ke home. Jangan lupa home yang kemarin ini ya, saya kasih komen seperti ini, komentar, silahkan dihilangkan. Yang pertama di 2 ini seasonnya dihilangkan, supaya ngecek apakah dia user itu sudah login atau belum. Kemudian ngecek apakah season yang 3 tadi dibuat di indeks itu, kita cek lagi di sini, apakah ada atau tidak. Disimpan dalam user ID, user level, sama username. Kalau seumpama tidak ada, else, jadi kalau home-nya kok belum melalui proses indeks, ini ada tampilan bahwa Anda belum melakukan login. Itu kita simpan.
Jadi yang penting ini ngecek apakah user ID usernya ada enggak kan. Ini didapatkan setelah username dan password yang diketikkan oleh user di halaman indeks PHP itu sesuai dengan tabel user ya, tabel user. Nah, jadi yang paling utama kita cek di sini. Di user yang kita buat season, nanti kita cek di home. Oke, kita simulasikan di sini indeks. Contoh kalau sebelum kita masuk kita buat home ya, ketik home kan bisa kan kemarin. Kemarin kan bisa ya home di PHP enter. Nah, ada keterangan toolbarnya tidak muncul, cuma ada header, footer sama ini. Anda belum login, Anda tidak berhak masuk ke sini. Klik di sini untuk login, diarahkan ke sini. Ini kalau belum diketik, tidak mau, harus diketik. Sesuaikan dengan data yang ada di tabel user PSLS. Ini passwordnya tadi user IPS 01, klik login. Nah, baru mau gitu ya. Alurnya sudah itu. Ya, validasi season ini perlu kalian tempatkan di halaman halaman PHP yang kaitannya dengan ini menginput data kaitannya dengan edit data itu perlu divalidasi ini. Ya, bisa juga semuanya khusus seluruh halaman PHP yang kemarin Anda buat dikasih validasi seasonnya. Juga seharusnya kalau waktunya nanti silahkan dibuat. Supaya apa? User orang lain itu tidak bisa melihat data kalau tidak memiliki hak akses. Ya, jadi yang didaftarkan di tabel user tadi. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa melihat data tentang sebuah sistem yang kita buat. Contohnya saya buat di input alat ya. Perlu kita tambahkan ini dua baris tambahan ya. Ada namanya system start. Kemudian dicek apakah if user $season ID user kurung awal buka. Nah, jadi kalau ada sudah di dalam login text-nya tadi di indeks dari PHP sudah melakukan login, ini nanti akan bernilai true. Jika bernilai true, buka halaman indeks input alat .php. Tapi jika false, ini false, kalau belum melalui login, false, maka di paling yang bawah ini tambahkan kurung kurawal tutup tadi untuk membuka yang atas tadi. Buka yang atas di sini. Ya. Buka di situ, kemudian tutupnya di sini. Anda belum login, Anda tidak berhak masuk ke halaman ini. Nah, gitu ya. Oke, coba hasilnya seperti apa. Ya. Kalau lewat sini kan kemarin ini ya, di input alat. Nah, langsung terbuka. Tapi begitu kita coba logout nih, ini kita ketikkan input alat. Input alat .php. Nah, ada keterangan tidak mau buka karena kita belum login dulu. Harus login dulu di sini. Gitu. Jadi untuk menambah secure dari PHP yang kita buat. Contoh cara login di sini, kita ingin ketikkan di sini. Langsung input ya. Karena kita sudah login, input alat .php. Klik, biasa kebuka gitu ya. Karena sudah melakukan login. Begitu caranya. Oke ya. Nanti silahkan diberlakukan untuk tampil alat, edit alat, edit status pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, rekapitulasi, dan semuanya. Ya, semuanya. Yang tidak perlu itu yang kaitannya dengan ini. Contoh kalau edit alat yang muncul kemarin kan tampil edit alat. Yang edit alatnya tidak perlu karena dia edit alat itu bekerja kalau ada pengiriman dari tampil edit alat. Jadi edit alat dan simpan edit alat tidak perlu. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan alat kemarin waktu detail pemeliharaan alat apa? Itu juga tidak perlu. Yang ini. Saya agak lupa. Terlalu banyak ya. Ya, detail TM14. Untuk yang tampil pemeliharaan alat ini perlu. Ya. Tampil pemeliharaan alat, kemudian edit pemeliharaan alat ini tidak perlu. Karena edit pemeliharaan alat itu kan berdasarkan inputan dari tampil pemeliharaan, ya, tampil pemeliharaan alat.
Nah, dari tampil edit ya kemarin ya. Nah, tampil pemeliharaan alat, dari tampil pemeliharaan alat. Jadi tidak perlu, sama proses juga tidak perlu. Tapi kalau mitigasi juga tidak apa-apa. Oke, saya kira cukup itu. Jadi nanti di akhir silahkan dibuat simulasinya, apa yang Anda coding, berhasil atau tidak, sampai dengan login. Semangat, ini nantinya mungkin bisa bermanfaat kalian nanti di dunia pekerjaan, hanya semua nanti berbasis komputer ke depan ya. Tidak ada yang tidak memanfaatkan teknologi informasi. Sekian yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang selama mengajar saya kurang berkenan di kalian ya. Nanti reviewnya banyak sekali teman-teman yang tidak mengumpulkan tugas. Jadi nanti ya boleh-boleh saja itu kan pilihan kalian, tapi nanti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kita pemberlakuan untuk UAS masih sama, 75% dari kehadiran dosen. Nanti saya share hasil rekapan dari tugas kalian yang dikumpulkan ke sistem. Ya, nanti silakan diperbaiki. Saya kasih kesempatan berapa ya? 24 jam ya mungkin ya. Cukup ya. Untuk semua yang kemarin-kemarin belum bisa terkirim, silakan diulang lagi. Sekian. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.